Nah kali ini kita mau ada Pitok. Udah lama banget kita nggak Pitok. Nah kali ini aku kedatangan temen aku yang beauty influencer juga, beauty enthusiast juga. Nah Nisa. Nanti aku kasih lihat Instagramnya apa di bawah ini. Oke, nah kali ini kita mau ngapain nih? Kita mau main makeup aja sambil ngobrol-ngobrol santai. Chill ya, kita chill. Oke. Nah, sekarang karena kita mau make up, di sini kita juga berdua sebagai beauty enthusiast. Coba ditunjukin dulu. Ya. Ditunjukin dulu dong pouchnya. Oke. Seberapa sih di bawah? Bohong banget. Karena mau minjem punya Yuli, mau nyoba. Kayak gini nggak seberapa, Bu. Seberapa? Sebenarnya lipstick. Oke, kita mulai dari mungkin base dulu ya. Oke. Lu mau pakai apa dulu base-nya, coy? Gue di sini bawa foundation dari pakai L'Oreal. Lu pakai foundation. Kalau gue mau pakai cushion. Ini cushionnya dari Lakme. Oke. Kalau jenis kulit lu tuh sebenarnya apa sih, Nis? Kalau kulit gue itu sebenarnya kombinasi T-zone tuh berminyak dengan area luar wajah itu tuh gue ngerasa kering. Dan lu kalau make upan smile line lu ini nggak sih ngejiplak? Kadang gue ngejiplak. Kalau gue tuh selalu mau make up gue tebel ataupun make up gue tuh ada terus kalau nggak beres apa mungkin gue ada garis halus kali ya? Kayaknya semuanya punya garis halus ya. Nanti ya. Oke, nah kita sekarang pasti juga kepo kan, apa sih yang ngebawa si Nisa dia itu bisa menjadi beauty influencer atau nggak beauty enthusiast sampai di titik ini? Dari mana? Inspirasinya dari siapa? Jadi tuh gue tuh terjun ke dunia beauty ini tahun 2017. 2017 tadi gue udah terjun 3 tahun. Nah, ada 3. Awalnya itu berawal dari gue ikut giveaway apa ya, kayak majalah gitu. Dia bikin event dengan bintang tamunya Abel Cantika sama Sanli Liu. Iya, Sanli Liu itu. Dan itu cuman syaratnya cuman post make up andalan kita aja gitu. Terus padahal gue post fotonya tuh terbalik, tuh tiba-tiba keterima. Nah itu yang bikin gue terjun ke dunia beauty dan suka sama Abel Cantika. Pantesan lu mirip sama Abel Cantika. Enggak, beda jauh. Dia mirip banget loh. Kalau lu lihat, kalau kalian lihat aslinya nih ya, Nisa ini perpaduan antara Abel Cantika dan Raisa. Sumpah beda jauh. Sumpah. Banyak yang ngomong kayak gitu, tapi Asik. banyak ngomong kayak gitu. Gak tau peres atau gimana ya. Enggak peres, gue beneran Nis. Jambut gue terbang dong. Lihat, kuku lu bagus banget. Ini demi kesini gue Asik. kutekan. Ini kutekannya apa Nis? Beda-beda, yang ini strawberry, yang ini miniso, yang ini peel off gitu. Ini udah coklat. Bagus tapi warnanya coy. Ya ada yang ungu juga. Itu bisa sholat ya? Ah, enggak lah. Yang berarti Tapi kalau lu sholat tinggal lu copel aja. Tapi kalau lu ada kondangan gitu yang lu butuh ini tinggal pakai terus kalau udah selesai tinggal copot. Berarti Jadi nggak nggak perlu ribet aseton. Oh iya, gue juga nggak suka tuh pakai aseton bagus. Itu kalau pakai foundation gimana sih? Kayak gue nggak sih? Kalau gue tuh ngambil tol terus gue ratain pakai ini terus ujungnya pakai sponge juga gitu. Iya, gue ngetap gitu sih. Ada gua karena gue ada yang ngeliat gitu ya beberapa jadi influencer juga gini ada juga yang tol lagi langsung tetep gitu. Ada berbagai macam sih. Tapi gini ya, ini karena gue pernah les sama Mua. Oh iya, Ya kan? Kalau Mua itu baik. dia tuh biasanya ditaruh gitu loh, foundation tuh ditaruh dulu. Semuanya. Ditaruh dulu semuanya, diratain gitu. Heeh. Terus lu misalnya mau pakai beauty blender atau apa, diratain pakai beauty blender atau nggak pakai kuas. Nah nanti endingnya itu lu tap pakai tangan coy. Iya gitu. Nah untuk memastikan kalau misalnya fondasi lu itu sudah benar-benar masuk gitu loh. Gitu. Kalau dari Mua sih gitu. Karena kan tangan kita tuh punya panas Iya, tubuh yang betul. Iya. Dan juga kalau misalnya kayak gua kan pakai cushion nih. Kalau Nisa kan kebetulan dia pakai foundation. Nah, kalau cushion kalian itu pakai ini nih. Sponsnya itu tinggal ditap-tap aja. Jangan di nanti kalau kalian geser loh. Iya, geser semua make upnya. Nah, kalau Yuli gimana
gimana sih cerita awalnya, dari kapan, terus kenapa bisa cemplung di dunia beauty, rajin bikin konten, proyekan banyak, sehingga Instagramnya udah wow banget gitu. Ceritanya tuh gimana awal mulanya? Aduh. Sebenarnya kayaknya nggak nyambung, tapi rata-rata orang yang udah ngikutin channel gue, ngikutin channel gue dari awal, terima kasih banget buat kalian yang sudah subscribe dari awal YouTube channel ini. Banyak sampai kayak followers, subscriber 1144 Wow. deh kayaknya. Coba tuh. Belum banget gue. Bantu saya banget teman-teman. Nah, Coba. terus ada apa ya? Jadi dari dulu tuh gue dari sebenarnya kalau kuliah tuh gue nggak begitu suka dandan ya. Mungkin teman-teman kuliah juga tahu deh kalau gue tuh orangnya males dandanan gitu loh. Terus sampai ada gue tuh kerja. Nah itu mulai kerja sih gue suka make up dan gue harus kan ya, emang harus. memang harus make up. Terus juga kadang gue juga karena suka make up, gue suka disuruh teman-teman gue nih kalau ada acara dandanin. Tapi kan gue ala-ala ya kan belum kayak ngerti. Tapi mereka gitu. suka. Suka banget. Gue sampai bingung juga. Tapi menurut lo oke. Saat sih. itu. Oke, saat itu ya. Dan temen gue senang ya udah ya. Jadi kalau itu tahun berapa? 2000 berapa? 2011, 2012. Terus kalau lo ada fotonya nggak hasil make up lo gitu? Nggak ada. Nggak ada Soalnya ya? itu gue taruh di pet, udah gitu kan pet kan udah hiatus Iya, ya. udah. Ya udah. Karena gue kan nggak punya Facebook gitu loh. Jadi foto Facebook gue udah. Jadi kalau kalian nemu Facebook nama gue Aryani Yuli atau Pinkat itu bukan gue. Yaudah. Singkat deh guys. Terus nah terus abis gitu ya udahlah gue suka dandan. Jadi gini nih, dulu gue sebelum beauty itu kan gue itu ini banget, gue desain, gue desain baju kan, celana gitu. Nah gue tuh orangnya karena saking polosnya ya, nggak dandan gitu. Gue ngejaga boot gue. Waktu itu lagi ada acara, apa ya Kementerian Pariwisata. Jadi banyak desainer dong di sana ya. Wah, gila desainernya yang canggih-canggih coy. Iya. Di Kokas tuh. Nah, karena gue nih nggak dandan dan gue pakai baju apa adanya nih ya. Terus tiba-tiba ada satu desainer yang masuk ke booth gue. Dia ngeliat baju gue dong dan dia ngecekin jahitan gue dan sebagainya. Terus dia nanya ke gue, "Mbak, yang punya siapa?" Itu gue nyet banget. Bisa nggak asisten jaga tokonya kali ya? Terus gue bilang, "Saya desainernya." Dia nggak percaya nih. Dia ngeliatin gue dari atas sampai bawah. Itu ya satu kejadian itu yang akhirnya gue tuh mengubah mindset gue. Kalau setiap gue keluar itu at least gue harus rapi. Karena kita tuh nggak pernah tahu kalau kita keluar akan ketemu siapa. Bener nggak sih? Tuh. Gitu. Terus juga nih ya, habis itu gue kerja, gue udah males ya kan, udah lupa lah ya, udah lupa dunia makeup-makeupan ini. Sampai akhirnya gue kenal BTS, Caile. Nah dari BTS itu ada satu quote-nya yang ngebuat gue nyet banget kalau kita itu harus mengejar passion kita. Nah gue akhirnya mencari lagi lah, merefresh passion gue tuh apa, gue mencari tahu dan akhirnya gue terjunlah di dunia beauty. Gue mulai start YouTube itu dari 2019. Berarti lo awal mula beauty langsung YouTube ya? YouTube. Awalnya gue blog dulu. Blog. Gue ngeblog nih di www. Kan hanya tulisan, maksudnya Iya. beauty kan lebih enaknya tuh prosesnya, Iya. tutorialnya. Gue sebenarnya dulu tuh nggak mau masuk YouTube karena gue insecure. Sebelum percaya diri. Nah, sebenarnya bukan insecure karena apa ya? Gue takut aja gitu sama komennya yang gitu kan. Nah, sedangkan gue kan sebenarnya pengennya berproses kan. Iya, Kita pasti ada pasti kan kayak gitu. ya nggak sih. Terus akhirnya gue dari blog www.pinkatstudio.net. Terus akhirnya gue bikin YouTube. Nah, YouTube pun juga dulu gue bukan tutorial, coy. Apa? Tentang Review barang, review produk. Nah, jadi kalian yang just awal-awal itu gue ada sih makeup tutorial tapi masih cukup banget deh. Nanti ada videonya di sini. Masih pakai makeup sendiri kan? Iya. Makeupnya ya gitulah. Dan itu belum belajar sama Mua, maksudnya ala-ala kita sendiri. Terus akhirnya 2019 gue bener-bener tekunin untuk gue belajar Mua
gue belajar di MUA, beberapa MUA gue ikutin sampai gue private, sampai akhirnya tapi gue tetap tuh YouTube gue. Nah terus 2020 deh kayaknya, 2020 gue baru mulai. Iya alhamdulillah ya. Gue 2020 baru masuk ke Instagram, maksudnya Berarti baru ya? baru 2020 gue yang fokus banget di Instagram itu 2020. Soalnya dulu 2019 itu gue cuman kayak review-review doang coy. Di Instagram Karena gue arahnya dulu itu sebenarnya memang kayak skincare entusias atau enggak yang review-review bareng gitu loh. Tapi akhirnya ketika gue masuk BCC My Love. BCC apa sih kalau nggak tahu? Oh iya, kalian kalau nggak tahu, BCC itu adalah komunitas beauty Nomor satu creator. ya anjay. Iya, beauty creator, beauty content creator. Nah, jadi BCC ini yang akhirnya mempertemukan gue sama Nisa lah, sama teman-teman gue beauty yang lain, dan dari mereka juga itu yang memotivasi gue untuk menjadi gue sekarang. Gue belum keren sih, gue biasa aja. Ya Allah, gue cupu mah dibandingkan yang lain, ya Allah. Kalau lu gimana nih? Nis? Perjalanan lu selain Instagram lu ada YouTube atau apa gitu? Oh kalau gue itu ya kan gue 2017 terus gue bawa make up aja sendiri dari alisnya yang kayak cacing lah, terus Ya, alis mah bener-bener deh ya. Iya, alis tuh bener-bener progres belajar banget, harus banyak latihan biar alisnya on fleek gitu. Nah terus eyelinernya juga masih belentang-belentong. Udah belajar tuh selama tahun 2019 itu gue mulai kayak ngerasa kok gini-gini aja, gue pengen dandanin orang deh. Nah terus dari 2019 itu gue nerima job make upin temen gue. Wih keren lu. Iya, cuman 2 orang sih sumpah. Tapi lumayan lo. Iya lumayan. Iya maksudnya itu buat belajar. Biasanya Iya, gue make upin nyokap pengalaman. gue kan. Cuma kan kulit orang tua sama yang agak muda kan beda ya biasanya ya, texture skin. Ya udah tuh make up 2 orang temen gue. Terus enak sih, cuman ya itu gue masih harus banyak belajar karena make upin orang tuh beda banget sama kita make upin diri kita sendiri. Kesulitan itu jauh lebih besar banget. Pernah kan make upin orang tuh Kalau gue yang secara profesional belum. Gue kan ala-ala yang dulu make upin temen itu kan kayak biasa make up kayak standar kita aja kan. Beda karena gue waktu dulu belum jadi beauty influencer ya waktu dulu. Jadi gue biasa kan aja. kalau Yuli kan ada belajar sama MUA kan. Kalau gue tuh bener-bener autodidak sendiri, semua berawal dari hobi Keren lu. dan gitu. Udah habis make up itu terus dia tuh gue masuk ke BCC. Yang BCC My Look. Memang BCC itu komunitas pertama gue. Dari situ banyak belajar, terus kalau kayak bisnis itu ngebantu banget kayak gimana sih bikin video inilah. Betul. Kayak waktu itu zamannya kepalanya buntu ya kan, terus yang melayang terbang ya itu belajar dari situ. Tapi memang anak BCC itu challenging ya. Jadi kayaknya kalau kalian ya lihat anak-anak BCC itu produktif, rata-rata mereka produktif dan dia tuh keren-keren ya buat karya. Jadi kita tuh kayak maju bersama gitu loh, maju bersama. Terus kayak misalnya ada yang kita bisa ngomongin semua hal deh kayaknya kalau di BCC ya. Ya Semua hal bisa kita omongin, jujur. bukan hanya cuman beauty doang. Dan Jujur. itu karena kita memang saking kekeluargaannya banget ya di sana tuh kayak, padahal juga kadang kita juga jarang ketemu ya sama orang-orangnya. Cuman semuanya berawal dari komunitas itu di WA. Di WA itu terus akhirnya kita jadi dekat, jalin ketemu dan akhirnya jadi dekat ya Nis ya. Dan gue proses gue sama Nisa juga di situ ya Nis ya, gara-gara dia tahu rumah gue ya gara-gara di komunitas itu. Ternyata gue satu gedung sama dia juga kerja dan rumah gue juga dekat banget sama rumah dia. Ya Allah, bener-bener itu komunitas My Love ya. Nah kalau project pertama lu dapet apa Nis? Lu inget gak? Ingat. Apa project? Itu dari BCC, project itu Raiku. Apa ya? Ini skincare, lebih ke skincare. Lipstick ke skincare, gue lupa sumpah. Ya Raiku pokoknya. Tapi sampai sekarang Raiku baik banget sih. Proyeknya juga tetap jalan kan dan masih kecipratan gitu. Raiku kalau ngasih barang ini banget ya. Iya. Berkat Oh, banget iya. ya. Kenapa? Kalau gue project gue pertama itu, oh ya guys, gue pakai ini bedak. Gue masih Bedak gue juga Raiku. Gue Raiku the best ya kan. Nah, baik banget. jadi kalau gue proyekan pertama gue juga BCC sih. BCC gue. Sumpah. Sumpah gue BCC. Gue pikir
yang lain. Padahal sampai sekarang kan jam terbang lu kan udah banyak banget ya, masa proyeknya banyak. Tapi yang lu tahu nih ya, gue komunitas cuman BCC sama BCID doang, 2 doang. Kagak banyak gue coy, gue nggak ikut manajemen juga. Yang lemon? Iya lemon kan Itu manajemen. bukan komunitas ya teh? Enggak lah, manajemen kan, Oh. lemon influencer. Lemon, iya gue ikut lemon. Gue juga sih manajemen, tapi Lu manajemen apa cuy? milenial. Tahu. Kan bayar kan? Pas setelah gue masuk, kalau emang masuk bayar, tapi gue masuk enggak, cuman dia gue open member, terus gue ikutin syaratnya kayak share tag ini teman, udah gue langsung di DM masuk dia. Tapi banyak nggak Job ya? Mungkin teman-teman, oh iya mungkin banyak nih ya yang bisa. Kadang tuh gue sering dapet DM gak sih? Lu juga sering dapet DM gak sih? Kalau misalnya tanyain, Kak gimana sih caranya jadi selebgram? Gue bukan selebgram. Gue bukan. Ya kan, kita bukan selebgram. Kita itu beauty content creator, bukan selebgram. Makanya gue kalau ditanyain, gue bukan selebgram, jadi gue nggak tahu. Mungkin kalau kalian mau selebgram, Selebgram kayak Karin kan ya. Jadi harus masuk manajemen deh kayaknya ya. Itu lebih lu blow bikin up. sensasi aja deh. Biar naikin. Gue nggak bisa bikin sensasi coy. Nah, kalau lu sukanya apa nih beauty blender? Kalau gue nih, my love, Karis gue, Karis, my Gue love. belum berkesempatan untuk nyoba itu. Karis nih harganya 60.000, gue nggak di Enggak, kalau endorse. promo dia 45 Oh ya, di sosial. Tapi ya itu suka habis. Kayak karena gua emang gitu. seenak itu coy. Iya, udah terkenal banget sih emang. Favorit kayak langganan gue juga biasa Karis. Iya Karis mah enak banget. Ini sih ya, investasi untuk beauty blender ya. Maksudnya Iya. sponge. Kalau beauty blender kan mahal. Gue belum alisan, gue pakai pack. Bagus Udah ya. Udah gue udah alisan, sorry, gue cheating. Kamu suka pakai contour dalam kan? Gue juga pakai itu. Iya. Metadara Botanica ya. Ini my look. Iya. Gue keracun gara-gara Abel. Lagi. Gue nggak keracun sih. Gue nyari Gue- aja tuh. Gue bingung deh. Iya, gue nggak gini loh gini. Enggak, malah gue punya ini sebelum gue gimana ya? Gue punya ini sebelum gue make upin orang. Jadi tuh kayak gue mikir powder dalam penting nggak sih? Terus atau kan bisa pakai powder tinggal dibanyakin atau yang nyarinya yang agak warnanya coklat tua gitu. Tapi pas gue udah nyobain kesini penting banget sih biar Berarti lu konturnya cuma pakai itu doang, Mineral Botanica doang. iya ini dong yang ngomongnya sama. Awalnya bingung bun mau pakai ini, kan banyak kayak kontur stick gitu kayak ini selama beliin lah, cuman Abel pakai ini di beberapa video YouTube gue pakai, terus shade juga gue samain apa nih harus gue scroll dulu Karena dia cinta banget sama cinta Abel. Makanya dia waktu itu nanya ke gue nih, beauty influencer kesukaan lu siapa? oh iya beauty influencer lo apa? Gue nggak bisa jawab. Sumpah dia nggak ada. Bayangin dia beauty enthusiast tapi dia nggak punya. Enggak gini, kalau gue lebihnya kan dulu tuh karena gue kan lebih kayak Korean look ya. Oh iya. Gue sukanya Korea gitu. Karena lo kan suka Korea. Karena gue suka Korea, gue suka K-pop, gue suka drakor. Nah, gue suka make up Korea karena dia kan natural tuh. Nah, dulu jadi sampai sekarang yang gue adore itu si Pak Pony. Jadi kalau kalian di bawah tuh juga ada sih video aku tentang Pak Pony. Pony make up kan? Ya, bener. Dia tuh emang udah beauty guru banget. Ya, dia tuh waktu itu kan dia yang aku review, aku beli barangnya dia itu ini eyeshadow. Eyeshadow ya. Iya, eyeshadownya dia collab sama apa? Collab sama Colourpop. Duh, gila itu keren. Oh, iya. Keren banget dan glitternya ampun gila, bagus banget ya gila. Kalau makanya gue tuh adore banget sama si Pony. Dia kalau bikin barang tuh Main-main. main-main. Sama saingan-saingan tuh banyak tuh kayak siapa sih? Satu lagi tuh yang agak ayo gue kayak body shaping gendut. Gimana sih? Gak tahu gue. Orang Korea. Enggak, bukan. Beauty guru suka. Oh, yang komen di Jarna ya?
Iya. Niki Oh iya, Kriteria. Korea iya itu. Iya. Gue suka sih dia. Make up banget gue. Dia rapi banget. Juga. Dia rapi banget anjir. Parah. Si Micha make up lu kayak gimana sih? Gue natural. Ketawa loh dia. Gue juga tahu. Sumpah. Kalau lu apa? Kalau gue Korean look. Gue nggak bisa Korean, kenapa ya? Tapi pengen gitu. Enggak, gue kan suka glowing gitu juga. Cuman karena kondisi kulit gue yang lebih cenderung berminyak tuh gue ngerasa Korean Lu udah kuliah? jeplak-jeplak yang kayak apa sih nempel atau enggak tiba-tiba tinggal dikit hilang gitu. Jadi kalau gue American. iya lebih karena gue juga suka alis yang konflik ya kan. Kan waktu awal dulu banget beauty sebelum hits sekarang kan alisnya on flick kan. Gue kayak Sarah Ayu aja tuh dulu kan dia awal mula tuh alis on flick. Terus makin sini zaman tuh bushy brown gitu ya kan. Itu nggak alis yang cuman serat-seratnya doang terus nggak rapi gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue mau belajar kayak gitu kan kayak enak gitu cuman ngisi alis kosong gitu ya. Gue nggak bisa karena kalau di foto tuh kayak hasilnya jelek. Gue harus alisnya selalu harus on flick. Kalau tujuan lu jadi beauty enthusiast sebagai pengen apa nih? Tujuannya nih awalnya kenapa sih lu pengen cemplung di sini gitu? Sumpah jujur gue gak punya tujuan. Kalau Yuli gue tahu tujuannya mulia banget sumpah. Kalau gue ya itu karena hobi aja jadi gak ada tujuan mau bawa apa ya maksudnya kan message ada, ke semua orang ada, sumpah. Dan tapi nanti pasti gue. mungkin ada, cuman belum nemu aja mungkin. Nah kalau gue kan nggak ada, kalau Yuli ada nih mulia banget, coba di share dong apa ya gue enggak sih kalau gue sih buat wanita kuat. intinya itu gue tuh mau encourage semua perempuan untuk menjadi perempuan itu yang kuat, mandiri dan tidak gampang kita tuh berpendirian teguh lah. Jadi kita itu nggak usah tergantung sama orang gitu. Kita harus bisa semuanya itu sendiri. Karena perempuan itu jangan dianggap sebagai, karena kesannya kayak perempuan tuh kayak kan lemah, nangis gitu kan. Nah, ya kita tuh harus kuat. Gue sih tujuan gue endingnya itu adalah gue akan mengencourage semua teman-teman gue di sini, baik subscriber gue, baik followers gue, dan yang followers di Instagram maupun semua media sosial gue kepengennya gitu sih. Kita tuh jadi perempuan juga harus banyak belajar. Jadi jangan cepet puas sama jadi juga jangan cepet puas, terus juga jangan terlalu lama di zona nyaman. Karena kalau kita terlalu sering di zona nyaman itu nanti kalau ketika kita dapat masalah nggak bisa bertahan, nggak survive gitu loh. Jadi kita gampang depresi atau apa. Jadi harus men-challenge diri kita. Sebenarnya salahnya gue juga kadang tuh gue terlalu keras sama diri gue sendiri sih. Jadi kayak misalnya gue nge-push diri gue tuh terlalu, lu harus bisa gitu. Gue nggak mau tahu lu harus bisa. Kadang gue ngerasa gue keras banget sama diri gue, tapi gue kadang setiap mau tidur gue selalu say thank you kepada diri gue juga kalau udah bertahan sampai dengan titik ini gitu. Dan gue nggak nyangka loh, maksudnya gue sampai di titik ini tuh gue nggak nyangka karena gue ngerasa memang ini passion gue dan hobi gue doang gitu. Gue enjoy jalaninnya dan ketemu teman-teman yang baik dan lingkungan yang produktif, jadinya gue juga kayak kebawa. Iya nggak sih? Buat semangat buat semangat. Maksudnya teman kita udah bikin karya seperti ini, gue akan gini. Tapi jangan iri guys ya. Kalau gue rasa jadi karena kan rezeki itu pasti, yakin aja lah rezeki pasti punya, kita udah ditakdirin rezeki masing-masing. Kalau kita baik dan kita kerja keras sih nggak akan mengkhianatin hasil. Kalau gue sih percaya itu. Harus percaya itu karena jadi itu sama Allah. Benar banget. Ini aku mau pakai krim blush dalam, pakai Wardah yang 09 nih, bagus banget dan lagi-lagi teracun sama Abel. Lu nggak shading di sini? Nggak suka. Iya, soalnya dia udah tirus lah. Kalau gue kan muka bulat sempurna. Enggak, biasanya gue tuh lagi suka yang powder. Oh. Kalau yang pipi ya, rahang maksudnya. Belum. Udah.
Dia enggak ada ini lu. Nah, Enggak lu, asik. Fotonya ada dah nih. ada. Nanti kasih dong ya fotonya di sini. Sampai emak gue aja jadi gue pernah dia dulu zaman waktu sebelum pandemi ini kan ada ya beauty kelas gitu. Gue daftar tuh, tapi gue agak ragu karena harganya itu agak di atas sedikit lah gitu, ya kan. Terus pas gue share nyokap lu, mah ini ada Abel gitu. Nyokap gue tahu tuh kalau gue cinta banget sama Abel kan. Ya udah ikut aja. Terus pas hari H-nya gue belum daftar gitu. Kak nanti ini aja ke sana. Terus langsung kabarin, Kak masih ada slot gak? Ya Kak, nggak ada. Ya Kak, ada nggak sih nyempetin satu aja gitu kan, satu orang. Nah alhamdulillahnya masih ada rezeki, ada satu orang yang nggak bisa ikut. Jadi akhirnya gue tuh bisa ikut. Nah sama nyokap gue deh, dia pulang kerja terus diantarin. Eventnya waktu itu di CP, inget banget. CP nggak jauh lah gue dari sini ya. Iya. Ya udah dia diantarin sama nyokap. Gue juga pakai ini konturnya Mineral Botanica, tapi ini udah complok. Udah mau habis nggak? Kagak.